Selamat wayahkia buat sobat cerot se-alam dunia, apa kabar? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Tidak seperti saya yang kebetulan hari ini kembali lagi patah hati akibat ditinggal kawin sama si Ai. Tapi gak apa-apa ya, karena di sini saya bukan mau curhat, tapi untuk menceritakan sebuah film series berjudul Money Heist. Menceritakan tentang orang-orang semprul yang gak ada kerjaan, tapi sekalinya kerja merepotkan dua negara sekaligus, yakni Korea Selatan dan Korea Utara. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Sebelum ke alur cerita, seperti biasa saya mau ingetin dulu kalian untuk makan permen terlebih dahulu. Biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Saya Andreas Baok, ini dia Money Heist. Di awal film kita bertemu dengan seorang gadis asal Korea Utara. Kita panggil aja ya Maimunah. Jadi si Maimunah ini adalah gadis yang suka sekali dengan K-pop BTS yang sering disebut juga dengan ARMY. Namun ternyata si Maimunah ini adalah ARMY sungguhan. Dalam kata lain, dia adalah seorang tentara di Korea Utara sana. Di saat memudarnya kata damai dari kedua negara, di luar dugaan kedua negara ini malah akan bekerja sama dalam bidang ekonomi, yakni akan menggunakan mata uang yang sama. Setiap warga negara baik Korsel ataupun Korut kini bisa saling mengunjungi asalkan ada izin dari RT RW setempat. 한반도 통일조폐국가 통일준비위원회 모두의 자유로운 왕래와 경제 활동이 이곳에는 이미 북남의 수많은 기관과 기업. Si Maimunah pun lebih memilih keluar dari militer dan mencoba peruntungan pergi ke Korea Selatan dengan harapan jadi bos kerupuk di Korea Selatan sana. Namun pekerjaan yang dijanjikan oleh para calo ternyata tak sesuai dengan yang dijanjikan. Maimunah malah bekerja di sebuah warteg dan dijadikan ucing gering atau wanita penghibur di Korea sana. Jiwa solidaritas Maimunah muncul ketika dia melihat rekan kerjanya disiksa oleh anak buah si Germo dan akan diambil ginjalnya. Maimunah bereaksi meskipun dia harus terkena tamparan si Germo terlebih dahulu. Maimunah yang memang punya basic hansip langsung menghajar si Germo beserta anak buahnya. 그때는 그런 거. 어차피 도둑놈들이 돈 버는 세상. Tak hanya menghajar, Maimunah juga mencuri sisa uang yang ada di ceng-celengan si Germo. 1 tahun kemudian banyaknya aksi kekerasan dan pencurian yang dilakukan oleh Maimunah membuat dia menjadi daftar orang nomor 1 yang paling dicari Korea Selatan. Merasa sudah gak punya tempat lagi dan cita-citanya menjadi bos kerupuk telah sirna, membuat Maimunah nekat ingin mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba seorang pria datang dan mengajaknya untuk bergabung bersamanya. Si pria mengatakan perampok kecil hanya akan terbunuh atau berakhir di penjara. Tapi perampok yang mencuri dengan jumlah besar, maka nantinya akan bisa merubah dunia. Dunia apanya koplok? Dunia persilatan. Si pria menyebutkan bahwa nantinya dia dan timnya akan merampok uang sebesar 4 triliun won. Yang mengakibatkan Maimunah rewas dan pada akhirnya bersedia ikut gabung. Dasar uhti jahanam ya, kalau udah dengar uang banyak pasti mau sih ya. Maimunah menjadi bagian tim ini dengan 8 orang lain termasuk si profesor. Orang yang tadi mengajaknya. Pertama-tama si profesor menyuruh para pengikutnya untuk merubah identitas pengikutnya dengan nama ibu kota negara-negara di dunia.
Yang pertama ada si Mehmet yang merubah nama aslinya dengan nama ibu kota Filipina yaitu Rio de Janeiro. Meskipun mukanya agak sedikit gak jelas bentuk, namun kemampuan meretasnya sangat bisa diandalkan. Yang kedua Denper, mantan atlet pencak silat yang pernah memenangkan kejuaraan antar RT di Korea sana. Yang ketiga ada Moskow, dia adalah ayah dari si Denper juga. Pernah jadi tukang gali kubur di tanah kusir, membuat dia jadi ahli dalam gali menggali. Yang keempat Kenya. Di balik pantatnya yang aduhai mirip gitar ukulele, dia juga ahli dalam urusan tipu menipu. Yah, cocok jadi tukang marketing saus ini mah ya. Selanjutnya ada Oslo dan Helsinki. Pria kembar tapi beda indung beda bapak ini adalah para preman pasar Rebo yang pernah membunuh badak hanya dalam satu kali pukulan saja. Next ada Berlin. Pria dengan masa depan suram ini memiliki keahlian bisa membuat orang gugup ketika berbicara dengannya. Balepbap kalau bahasa Vietnam ya. Yang terakhir ada Maimunah yang mengganti namanya dengan Tokyo. Alasan si profesor nekat mencuri uang 4 triliun itu adalah karena kerjasama ekonomi mata uang bersama itu hanya akan menguntungkan orang-orang kaya saja. Dan untuk rakyat miskin akan selamanya madesu atau masa depan suram ya. Dan target pencurian mereka adalah SEP JEB. Tempat kedua negara Korea akan mencetak uang. Gedung JEB ini dipimpin oleh seorang direktur bernama Yong Min. 빨리 검토해달라고. 할게. 해야지. 알았어. Namun bukannya waktunya itu dihabiskan untuk bekerja, dia malah suka menyendiri di balik laptopnya sambil menonton film unyil. Tobat. Di kantor si pria mesum ini terbiasa melakukan gancet dengan bawahannya bernama Misun. Namun pas mau digerepe, ternyata si Misun ini mengaku dia sedang hamil. Kita ke para siswa sekolah yang akan studi tour mengunjungi gedung JEB, tempat di mana percetakan uang bersama Korea dibentuk. Di sana juga terlihat Kenya dan juga Tokyo tengah menyamar sebagai seorang siswi gadungan. Sementara itu para pria tengah bersiap untuk mencegat kontainer yang akan masuk ke gedung JEB tersebut. 전방 500m. Mereka memaksa para polisi dan supir truk untuk bertugas seragam dengan mereka. Sehingga pas waktu pemeriksaan mereka bisa dengan mudah melewatinya. Dalam gedung Kenya dan Tokyo mulai ketahuan setelah bujur dan bodinya terlalu semok untuk ukuran seorang siswi sekolah. Tim pun akhirnya bergerak dengan mengeluarkan senjata dan menyandra orang-orang yang ada di dalam gedung termasuk para siswa. Rio mulai meretas semua sistem yang ada di gedung itu sehingga bisa dengan mudah mengendalikan semuanya. Berlin menyuruh para sandera untuk mengumpulkan kartu identitas beserta HP yang mereka bawa. Sementara itu Moskow memanfaatkan keahliannya sebagai tukang gali kubur untuk berusaha membuka berangkas uang. 야야, 삼중 잠금에 전자보안까지. Dan alhasil, berangkas itu berhasil dibuka dengan tumpukan uang seperti hasil ngipri bagong.
Di tempat lain, sang profesor terus mengamati kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anak buahnya di dalam gedung. Tokyo teringat akan perkataan sang profesor bahwa niat mereka di sini bukanlah untuk membunuh ataupun menyakiti, tapi hanya untuk mencuri uang. Beberapa orang polisi mendatangi gedung itu, namun keburu diperingatkan oleh para perampok dengan menembakkan senjatanya ke atas. Di luar dugaan, para polisi malah menyerang sungguhan yang mengakibatkan Ryo tertembak. 정말 그랬다. 계획이 우린 이대로 망가지게 둘 수는 없었다. Insiden perampokan percetakan itu membuat petinggi militer kedua negara akan turun tangan, mulai dari Hansip sampai tentara nasional. Kita ke si Oso yang sedari maghrib kemarin diam di WC karena katanya ia sering melihat penampakan ular kuning di lubang kloset. Wah, menyeramkan bukan? Di lain tempat, Kepala Satuan Gabungan Yon Sang-chok bertemu dengan seorang inspektur wanita dari Badan Macomblang Korea Selatan bernama Son Wung-ji. Mereka berdua juga akan bekerja sama dengan Menteri Pertahanan dari Korea Utara, yaitu Cha Mo-hyuk. 오시느라고 수고하셨습니다만. Perbedaan pendapat terjadi antara Son Wung-ji dengan Cha Mo-hyuk. Wung-ji menginginkan adanya negosiasi untuk menghindari berjatuhannya korban. Sedangkan Cha Mo-hyuk ingin aparat segera mengambil tindakan dengan agak sedikit keras pada para perampok. Wung-ji mencoba bernegosiasi dengan profesor tentang para murid sekolah yang ada di sana. Dengan suara yang disamarkan, si profesor bersedia melepaskan semua murid asalkan Wung-ji memberikannya sebuah helikopter agar para perampok bisa keluar dengan nyaman. Si profesor juga berbohong dengan mengatakan bahwa jumlah para perampok ini tidak lebih dari 4 orang. 헬기 보내주는 건가? 생각해보지. Wung-ji dapat telepon dari kekasihnya bernama Pak Sung-han untuk makan seblak di luar. Namun yang membuat saya, mungkin kalian juga sama akan kaget, ternyata Pak Sung-han, pacarnya si Wung-ji ini, tidak lain dan tidak bukan adalah si profesor. Loh, ada apa ini ya? Sebagai pemberitahuan Sobat Srot bahwa si Wung-ji ini tidak mengetahui kalau kekasih yang dihadapannya ini adalah musuh yang sebenarnya dalam kasus JEB yang sedang dia tangani sekarang. Dan si profesor hanya memanfaatkan Wung-ji agar dia bisa mengendalikan situasi yang ada di gedung itu. Kembali ke gedung JEB di mana para pasukan kini tengah bersiap-siap untuk melakukan penyerangan. 완전히 협상에 응해줄 가능성은 거의 없어. 강제 진압, 지하 주차장, 측면 비상. Namun tim begal ini juga nampaknya sudah mempersiapkan semuanya. Mereka menyuruh para sandera untuk memakai pakaian yang sama dengan mereka dan membuat siaran langsung agar para aparat tidak menggunakan kekerasan. Salah satu sandera yang tampil live di televisi itu adalah seorang putri dari Duta Besar Amerika Serikat bernama Ane Kim. Cha Mo-hyuk pun terpaksa menyuruh mundur kembali pasukannya dari gedung. Dan tentu saja mundurnya pasukan polisi itu disambut dengan pok ame-ame oleh tim begal. Setelah Wung-ji pergi, Sung-han kembali ke habitat aslinya menjadi seorang profesor dan mengatur semua para pengikutnya dari kejauhan. Si profesor berdalih bahwa sebenarnya dia tidaklah merampok uang, melainkan hanya mencetak uang sebanyak mungkin dengan alat yang sebenarnya. 남의 돈을 뺏으려는 게 아니야.
진짜 조폐경. 범죄 역사에 Yeon Sang-chok dan juga Wong Ji dapat kritikan dari publik setelah kemarin melakukan penyergapan yang justru akan membahayakan bagi para sandera. Terlebih salah satu sandera yang ada di dalam gedung itu adalah putri dari seorang dubes Amerika Serikat. Jika terjadi apa-apa, maka itu akan sangat memalukan bagi kedua Korea. Wong Ji kembali bernegosiasi dengan profesor dan menanyakan apakah para sandera baik-baik saja. Namun si profesor malah balik nanya dengan pertanyaan-pertanyaan seputar pengecrotan. Karena Wong Ji tidak terlalu banyak berkomentar, akhirnya si profesor pun menutup sambungan teleponnya. Wong Ji mulai menanyakan ketersediaan makanan yang ada di dalam gedung itu. Salah satu staf mengatakan bahwa kemungkinan stok makanan hanya akan tersedia kurang lebih sampai 4 hari ke depan. Sehingga Wong Ji menyuruh untuk menahan waktu sampai stok makanan mereka habis. Penguluran waktu justru menguntungkan bagi para begal karena mereka lebih banyak waktu untuk mencetak uang dengan sebanyak-banyaknya. Kita menuju ke Mang Moskow yang sedang sibuk menggali lubang dengan dibantu oleh para sandera. Yongmin dengan sombongnya mengaku bahwa dia tidak pernah melakukan pekerjaan seperti ini karena dia adalah seorang direktur. Perkataan itu membuat Moskow dan Denver tersinggung, namun keburu dilerai oleh Berlin. Yongmin mulai merencanakan sesuatu dengan teman-temannya dengan mengalihkan perhatian Denver dan juga Moskow. Saya tidak tahu apa yang direncanakan oleh Yongmin, namun yang jelas untuk saat ini tangan Yongmin dalam keadaan kecepet panto. Yongmin terus mengikuti Denver, namun sayang sekali dia harus ketahuan sama Tokyo. 바닥 청소. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian tadi, Berlin menyuruh semua sandera untuk berbaris sesuai dengan asal negara masing-masing. Sandera asal Korea Utara berbasis di sebelah kanan, sedangkan Korea Selatan berbaris di sebelah kiri. Kecuali untuk anak Kim, dia dipisahkan karena dia adalah warga Amerika Serikat. Peraturannya adalah jika salah satu orang Korea Utara melakukan kesalahan, maka yang akan dihukum adalah orang Korea Selatan. Begitupun sebaliknya. Peraturan ini dibuat agar kedua kubu bisa saling mengawasi dan mengingatkan. Tokyo mulai tidak suka dengan Berlin karena dinilai nyanyahuanan atau bertindak sesuka hati. Di luar, para penembak jitu tengah bersiap-siap mengawasi siapa tahu ada burung belekok yang lewat. Sementara itu di dalam gedung, para begal dan sandera tengah melakukan buka bersama meskipun tanpa kolak candil dan kolak walu. Di tengah acara buka bersama, Yongmin menyuruh Misun untuk mengambil arloji pintar di lemari kerjanya. Namun bisik-bisik mereka itu keburu dicurigai oleh Denver sehingga membuat Yongmin mengalihkan perhatian Denver dengan menyebutkan bahwa Misun telah hamil dan sangat membutuhkan istirahat. Karena kasihan, Denver pun akhirnya membawa Misun ke tempat khusus di mana di sana juga ada anak Kim yang sedang gogoleran. Misun meminta tolong anak Kim agar berpura-pura pergi ganti cangcut karena sedang head. Kemudian Misun pergi ke kantor direktur untuk mengambil jam pintar milik Yongmin. Setelah dapat, Misun langsung berikan sinyal darurat pada kepolisian. Balik lagi ke anak Kim, setelah pura-pura minta dicipok, selanjutnya dia merebut senjata dari Rio, namun percuma karena dia tidak bisa menggunakannya. Misun yang hampir ketahuan sama Denver mencoba pura-pura lapar dan sedang mencari makanan. Denver yang tidak menaruh curiga sedikit pun malah menawarkan Misun banyak makanan.
Sementara itu, kepolisian mengetahui kalau sinyal yang dikirim ke kepolisian adalah arloji pintar milik Yongmin. Denper tiba-tiba datang dan memarahi Yongmin. Yongmin menyangka kalau Misun telah ketahuan soal arloji pintarnya. Namun ternyata Denper marah karena Yongmin tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Misun. Misun memanfaatkan momen pertengkaran itu untuk memasukkan arloji ke saku Yongmin. 부모될 자격도 없다. 하지만 어쩐지 교수는 경감의 여유로 Yongmin meminta izin pada Denper untuk melakukan panggilan alam. 얼른 따봐. Namun karena Denper merasa curiga, akhirnya Denper menyuruh Yongmin untuk membuka pintu toiletnya meskipun sedang Wong Ji kembali dapat ajakan dari Pak Sung Wan atau si profesor untuk beristirahat di kafenya. Profesor sengaja mengajak Wong Ji ke kafenya karena dia butuh informasi dari pihak kepolisian. 자, 다 됐습니다. Tiba-tiba Wong Ji dapat telepon dari kepolisian tentang arloji pintar itu. Si profesor langsung sembunyi di balik pintu untuk mengetahui percakapan kekasihnya itu dengan kepolisian. Namun ternyata Wong Ji mengetahui kalau kekasihnya itu sedang menguping pembicaraannya. 가봐야 될 것 같아요. Wong Ji pun langsung meminta penjelasan tentang kenapa kekasihnya itu menguping pembicaraannya. Namun si profesor mengalihkan pertanyaannya itu dengan sebuah ungkapan perasaan yang membuat Wong Ji melupakan pertanyaannya dan kemudian pergi. 그리고 남자가 있는 것도 아니고. Profesor yang dapat sedikit bocoran dari Wong Ji langsung menelepon Berlin dan memberitahukan bahwa salah satu sandera ada yang memakai arloji pintar. Berlin pun kembali mengumpulkan para sandera dan menyindir bahwa salah satu di antara mereka ada yang mengkhianatinya. Merasa gak enak hati, Yongmin kembali mengaktifkan arloji pintarnya untuk memberi sinyal pada polisi. Kemudian setelah itu ia titipkan arloji itu pada Misun. Misun pun langsung memasukkan arloji itu di sela-sela Gunung Halimun dan Himalayanya. Karena si Yongmin adalah direktur di gedung JEB ini, maka Berlin menyuruhnya untuk memeriksa seluruh bawahannya menggunakan alat cinit-nit. Dan kebetulan orang pertama yang Yongmin periksa adalah Misun. 뭐야 왜 이래? 나는 동무들을 Raut muka tegang terlihat dari kedua makhluk itu sehingga membuat Berlin merasa curiga. Berlin pun langsung turun tangan memeriksa dan alat itu menemukan sesuatu. Namun pas dibuka ternyata itu hanyalah sebuah kalung. Misun pun selamat untuk sementara. Tapi sesaat kemudian arloji itu terjatuh tepat di samping Misun. Berlin pun langsung merusak arloji itu dengan cara menginjaknya. Berlin kemudian menyuruh Denper untuk mengeksekusi Misun. Denper mencoba bicara pada Berlin untuk tidak membunuh Misun karena dia sedang hamil. Kasihan katanya, nanti karuron. Namun Berlin tetap kekeh dengan pendiriannya dengan tujuan memberikan efek jera pada sandera yang lain. Berlin mengetahui kalau sebenarnya arloji itu milik si Yongmin. Untuk itu Yongmin langsung meminta ampun pada Berlin sambil berlutut. Sementara itu Denper merasa kalau kebaikannya ini dibalas dengan podol oleh Misun. Para begal sudah memperlakukan para sandera dengan baik, namun Misun malah ingin membantu polisi. Tembakan pun akhirnya dilepaskan hingga suaranya terdengar ke ruangan lain. Para sandera mulai merasa panik dan menyalahkan Yongmin atas hukuman yang diberikan pada Misun. 사라? 개소리 하지 마라. Berlin dan Olso pergi ke TKP sekedar ingin memastikan apakah Misun sudah benar-benar tewas atau tidak.
Dan seperti yang telah mereka lihat bahwa Misun benar-benar tewas dengan bersimbah darah. Mana lagi hamil lagi ya, calon jadi Suketi ini mah kayak Susana. Tokyo ingin melaporkan kejadian penembakan itu pada profesor, namun Berlin keburu datang dan menyuruh Tokyo untuk mundur. Ketegangan kembali terjadi antara Tokyo dan juga Berlin. Si profesor yang melihat ada sedikit keributan langsung menelepon Berlin dan menanyakan situasi yang sebenarnya. Berlin hanya menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Dia hanya memberikan shock terapi pada semua sandera agar tidak pada melawan. Di tempat lain, Denper mengajak Tokyo untuk melihat kondisi Misun yang ternyata tidak jadi tewas. Denper hanya menembak paha Misun saja agar Berlin tidak merasa curiga. Tokyo yang dulunya adalah seorang paraji mencoba sebisa mungkin untuk mengobati Misun yang sedang terluka. Tokyo mengajak Denper untuk melengsarkan Berlin karena menurutnya sudah melewati batas. Namun terlebih dahulu mereka berdua harus menyingkirkan Helsinki dan juga Oslo. Kita ke kepolisian yang sedikit mendapat rekaman video dari hasil sinyal yang diberikan oleh arloji pintar tadi. Salah satu begal yang berhasil diidentifikasi oleh polisi adalah Rio. Pria yang bernama asli Atep Sulaiman ini dikenal sebagai anak yang memiliki IQ tinggi. Denper yang sepertinya sudah jatuh cinta pada Misun tak henti-hentinya memberikan perhatian pada wanita hamil itu. Sementara itu para sandera lain mendatangi Yongmin dan memperingatkannya agar tidak bertindak sendiri yang mengakibatkan sandera lain dalam bahaya. Di tempat makan, para sandera kini terlihat saling menyalahkan dan terkesan blok-blokan sehingga mereka melupakan musuh mereka yang sebenarnya, yaitu para perampok. Tokyo kembali memperlihatkan ketidaksukaannya pada Berlin dengan berhenti makan dan memilih pergi. Berlin kemudian menyuruh Oslo untuk mengikutinya. Tiba-tiba kita ke si Misun yang sedang sibuk membuat surat pemberitahuan untuk kekasihnya Yongmin. Helsinki yang mendengar sesuatu dari dalam ruangan langsung memeriksa ke dalam. Tapi sebelum menemukan Misun, Helsinki terlebih dahulu ditodong oleh Tokyo. Dari CCTV yang lain, kepolisian kembali berhasil mengidentifikasi salah satu perampok lain, yaitu Kenya. Tinggalkan dulu gedung, kita ke Neng Pipit, anak Son Wung-ji yang tiba-tiba pergi bersama ayahnya sehingga membuat neneknya khawatir. Kembali ke gedung di mana para perampok juga kini sudah tidak saling mempercayai. Tokyo menodongkan pistol pada Berlin, sementara dari belakang Oslo dan Helsinki menjadi tawanan dari Denper. Tokyo menyuruh Rio untuk memberitahu profesor tentang keadaan yang sebenarnya, namun sayang sekali si profesor malah sedang tidak ada di tempat. Rupanya si profesor sedang ngaladog ke ruangan polisi untuk memberitahukan Wung-ji tentang anaknya yang dibawa oleh mantan suaminya. Si profesor diberitahu hal itu dari ibunya Wung-ji yang meneleponnya tadi siang. Kita kembali ke gedung di mana Tokyo terus memaksa Berlin untuk tidak lagi memimpin perampokan, dan usulan itu sangat didukung oleh Kenya dan juga Rio. Tiba-tiba suara telepon berbunyi dan itu adalah si profesor. Profesor marah ketika mendengar pengakuan Berlin
bahwa dirinya telah mengeksekusi salah satu sandera. Si profesor juga mengabarkan bahwa Rio dan Kenya telah berhasil diidentifikasi. Itu membuat Rio dan Kenya berbalik mendukung Berlin karena menurut mereka apa yang dilakukan Berlin itu tepat. Melakukan sedikit kekerasan pada sandera akan membuat para sandera takut untuk melakukan perlawanan. Denper dan juga Rio terlibat adu bacot yang membuat Moskow, ayah Denper, mendengar kalau anaknya telah membunuh salah satu sandera. Moskow marah dan mempertanyakan perjanjian dengan profesor bahwa katanya tidak akan ada yang namanya kekerasan ataupun pembunuhan kecuali pengecerotan. Boleh lah ya. Denper mencoba menjelaskan bahwa sebenarnya Misun itu tidak mati. Namun ayahnya sudah terlanjur kecewa. Padahal mah tuh dengerin dulu ya, apa salahnya sih? Selain kolot wae. Rio memberitahu bahwa gerbang utama ada yang membuka. Ternyata itu adalah Moskow yang berniat menyerahkan diri pada polisi. Moskow menyerahkan diri karena ingin menutupi kesalahan anaknya yang dia kira telah membunuh Misun. Denper mencoba menghentikannya, namun ayahnya malah tidak mau mengerti dan susah diajak bicara. Aduh, dasar kolot bedegong ya. Namun ketika Denper membawa nama Tokyo, Moskow langsung mempercayainya. Tapi situasi malah menjadi sulit ketika para hansip sudah mengarahkan senjata pada mereka berdua. Situasi mulai berubah ketika Berlin memaksa para sandera untuk ikut andil mengelabui aparat. Para hansip menjadi kebingungan karena tidak tahu mana sandera dan mana perampok. Meskipun para hansip sudah dikelabui, tapi keadaan menjadi kacau kembali setelah Rio dan Denper kembali adu bacot perihal kabar Misun masih hidup. Di tengah konflik internal para perampok, salah satu sandera memanfaatkan momen itu dengan menodongkan senjatanya pada para perampok. Namun naas bagi salah satu sandera itu karena para hansip mengira kalau yang menodongkan senjata itu adalah asli perampok. Namun ternyata itu adalah Yong Min, sang direktur cabul. Pihak kepolisian merasa cemas karena mereka telah salah sasaran. Para perampok pun memilih mundur untuk menghindari lebih banyak korban lagi. Wong Ji kembali bernegosiasi dengan profesor pasca tertembaknya sang direktur cabul Yong Min. Wong Ji menawarkan bantuan medis untuk mengobati luka dari Yong Min, namun si profesor meminta waktu 10 menit untuk memikirkannya. Cha Mo-hyuk meminta maaf pada Wong Ji karena dia telah membuat keputusan yang salah. Dia menawarkan diri untuk masuk ke gedung jika tim medis diizinkan masuk untuk mengobati Yong Min. Selain tertembaknya Yong Min, keadaan Misun pun kini semakin parah. Jika tidak cepat melakukan operasi, maka dia harus kehilangan satu kakinya. Misun memohon pada Denper untuk memberikan suratnya pada Yong Min karena mungkin saja itu adalah kata-kata terakhir baik bagi Misun ataupun Yong Min. Berlin mengabulkan keinginan Yong Min untuk menelepon istrinya terlebih dahulu sebelum melakukan operasi. Dia meminta istrinya untuk mendoakan dia tiap selesai sholat dan menjaga anak-anaknya jangan sampai kecanduan main slot. Para aparat kini sedang mulai menyusun rencana setelah profesor mengizinkan tim medis untuk masuk ke dalam gedung. Wong Ji juga memberikan sebuah kacamata tembus pandang agar bisa melihat situasi yang ada di sana. Wah, mantap, bisa dipakai buat ngintip tetangga juga kayaknya ya. Dan para tim medis pun kini bersiap untuk masuk ke dalam gedung. 아직 어떠한 입장을 입은 것이
Si profesor memberitahu Rio dan Berlin bahwa pria culun yang memakai kacamata itu adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Di luar gedung, para polisi lain bersiap masuk lewat saluran ventilasi gedung dengan memakai setelan badut seperti yang para perampok pakai. Tim medis mulai melakukan operasi pada Yongmin. Berlin yang sudah mengetahui kalau Cha Mo-hyuk adalah seorang polisi langsung menyuruhnya untuk gantian mengoperasi pasien. Karena memang tidak bisa, akhirnya Mo-hyuk mengaku kalau dirinya seorang polisi. Para perampok itu pun langsung menodongkan pistolnya ke arah Mo-hyuk. Setelah perhatian para perampok tertuju pada Mo-hyuk, tanpa disadari para polisi lain telah berhasil memasuki gedung. Denper sengaja menjatuhkan alat-alat operasi untuk mengambil alat itu untuk keperluan Misun. Sementara itu si profesor mulai mencurigai kacamata yang dipakai oleh Mo-hyuk. Karena setiap kali melihat Mo-hyuk memandang sesuatu, dia selalu terlihat kerung dan seperti telah merencanakan sesuatu. Rio menghampiri Berlin dan itu sepertinya ada perintah langsung dari sang profesor. Setelah operasi selesai, tim medis pun dipersilahkan untuk kembali keluar dan betapa terkejutnya Mo-hyuk ketika melihat topeng para perampok sudah berubah. 일동 박수! Wong Ji pun menyuruh pasukan untuk mundur karena mereka bisa ketahuan. Mo-hyuk merasa aneh karena setiap rencana yang mereka buat selalu gagal dan seperti ada yang mengetahuinya. Melihat Denver dan Moskow tidak memiliki keahlian dalam bidang medis, membuat Tokyo berinisiatif untuk mencari Rio. Ketika masuk ke ruangan si Rio malah lagi disandra sama si Berlin. Berlin curiga kalau Rio dan Tokyo telah menyembunyikan sesuatu darinya. Berlin kemudian pergi ke tempat Denver merawat Misun. 우린 제법 죽이 잘 맞는 줄 알았는데. Sementara Rio dan Tokyo hanya bisa lalanggiran, gak bisa berbuat apa-apa karena telah diikat. Berlin yang kekeh ingin menembak Misun agar membuat sandera lain merasa ketakutan, terus dihalangi Denver yang tidak ingin wanita yang dicintainya itu tewas. Dalam hitungan ketiga, bila Denver masih tidak bisa pergi, maka Berlin juga akan membunuh Denver. 1, 2, 3. Berlin balik ditodong oleh Kenya dan juga Tokyo. Perhatian kembali teralihkan oleh Misun yang sedang sekarat. Rio yang tadinya gak mau nolong, sekarang dia bersedia jadi bidan. Namun setelah beres operasi, dia malah kongkorongok atau muntah di WC. Rio bercerita bahwa dia suka pusing dan muntah tiap kali dia melihat darah. Meskipun dia adalah seorang mahasiswa kedokteran. Rio juga mengungkapkan perasaan cintanya pada Tokyo dengan bercerita bahwa suatu saat dia ingin membeli sebuah pulau untuk ditinggali mereka berdua saja. Tokyo menjadi gak enak cicing, malu, kemudian dia pergi. Misun juga kelihatan sudah membaik dan ia mengatakan terima kasih karena berkat Denver, Misun masih bisa hidup sampai sekarang. Tokyo, Rio dan juga Kenya menyampaikan kabar bagus pada profesor bahwa sebenarnya Misun masih hidup dan tak ada satupun sandera yang tewas. Mereka pun telah menghukum Berlin karena selalu melanggar aturan profesor. Media terus menggoreng berita tentang salah tembaknya polisi yang membuat malu kedua Korea di mata dunia. Dan orang yang paling tepat disalahkan dalam kasus ini menurut publik adalah Son Wung Ji. Dalam kegaslauannya, Wung Ji pergi ke tempat Sung Han. Namun ketika Sung Han keluar, Wung Ji malah kelihatan salah tingkah dan ingin pergi.
Namun ketika Sung Han membujuknya untuk mampir, Wong Ji malah bertanya, apakah ada tuak di rumahmu? Kelihatannya Mamah Gurih ini pengen abok, terus dilentut deh sama si Sung Han. Hahaha. Scene berpindah ke salah satu polisi yang berhasil masuk gedung dan menyamar sebagai Sandra. Balik lagi ke Mamah Gurih yang mulai melakukan adegan dengan kekasihnya Sung Han. Sejenak kisi-kisi di balik latar belakang seorang Song Wung Ji. Dia adalah seorang janda yang baru saja bercerai karena suaminya sering melakukan KDRT. Suaminya itu adalah seorang politikus yang sebentar lagi akan mencalonkan diri jadi presiden. Memiliki seorang putri dan satu orang ibu, di mana ibunya itu sudah terkena penyakit demensia, membuat dia harus kelihatan tegar dan kuat seperti Wonder Woman. Dan Pak Sung Han merasa menyesal karena dia telah memanfaatkannya. Banyaknya rencana yang bocor membuat kementerian dan juga pihak kepolisian mencurigai Wong Ji telah bekerja sama dengan para perampok. Kita ke Berlin yang kelihatannya dia sedang salatri. Itu terlihat ketika tangannya gemetaran. Rio membawakan sayur tangkil untuk dia makan, namun Berlin malah menyuruh Rio untuk memberikannya sebelak ceker biar badan sehat dan muka jadi fresh, katanya. Lanjut, Tokyo dan Kenya mengumpulkan semua Sandra dan akan memberikan 2 kabar sekaligus. Yang pertama adalah tentang Berlin yang untuk sementara tidak akan ikut campur dalam semua kegiatan yang ada di gedung ini. Yang kedua adalah tentang Misun yang sampai saat ini masih hidup. Kedatangan Misun disambut gembira oleh para Sandra lain dengan bertepuk tangan. Selain itu, para Sandra juga diberi kebebasan untuk buang air besar kapan saja mereka mau, dan untuk tidur kali ini dipisah antara laki-laki dan juga perempuan. Tak hanya pada Wong Ji, Mo Hyuk juga kini mencurigai sosok Pak Sung Han yang selalu bersama Wong Ji. Tapi Wong Ji tak mau ambil pusing, malah dia langsung bekerja dengan kembali bernegosiasi dengan profesor. Yeon Sang Chok menginginkan anak Kim dibebaskan dan sebagai gantinya kepolisian akan memasok kebutuhan pokok untuk para Sandra lain. Namun Wong Ji menolak karena profesor pastinya akan mengetahui kalau anak Kim dibebaskan berarti kepolisian sudah tidak ada beban lagi untuk melakukan penyerangan. Kembali ke Misun yang disuruh Denper untuk ganti perban. Yongmin merasa cemburu ketika melihat Misun dibantu dengan penuh perhatian oleh Denper. Polisi yang berhasil masuk ke dalam gedung itu kini berpapasan dengan direktur cabul dan dia merasa curiga karena sebelumnya si direktur tidak pernah melihat orang ini sebelumnya. Namun si anak Kim yang menyadari kalau dia adalah seorang polisi langsung berpura-pura menyuruhnya untuk membetulkan toilet cewek yang sedang rusak. Si polisi bertanya pada anak Kim apakah dia pernah melihat profesor. Namun anak Kim menjawab bahwa dia tidak pernah melihatnya. Kembali ke kepolisian di mana Wong Ji dan staf kepolisian yang lain baru menyadari kalau si profesor itu tidak berada di gedung melainkan ada di sekitaran mereka sendiri. Itu karena setiap rencana yang mereka buat itu selalu dapat diketahui oleh si profesor. Percakapan Wong Ji itu langsung tembus ke si profesor dan membuat si profesor merasa cemas. Kemudian Wong Ji teringat pada sebuah mobil yang terakhir kali digunakan oleh si perampok. 저 차가 사전 답사를 하고 어디로 갔을까요? 일주일 후 조폐국을 털러 들어가서 지금까지 그게 강도들의 우두머리인 교수란. Anak Kim membawa polisi itu menemui Misun untuk menanyakan tentang di manakah si profesor itu berada. Namun Misun juga hanya pernah dengar, namun tidak pernah bertemu dengannya. Di saat semua orang sibuk bekerja, Yongmin malah sibuk memikirkan Kemem. Dia mencari Misun yang semakin akrab dengan Denper. Dia memaksa Misun untuk membuka pintu. Si polisi kemudian membuka pintu dan menyuruh Yongmin untuk diam.
Also yang mendengar ada keributan dari dalam WC langsung masuk ke dalam dan memeriksa toilet satu persatu. Namun si polisi ini nampaknya orang soleh. Setelah Also mau membuka toiletnya, Helsinki keburu datang dan menyuruh Also untuk menemui profesor. Si profesor menanyakan tentang di manakah mobil terakhir yang mereka pakai sebelum mereka masuk ke dalam gedung. Apakah sudah dihancurkan atau belum? Also tidak mengetahui secara persis, namun Also memprediksi kalau mobil itu masih ada di tempat rongsokan mobil bekas Imja. Si profesor pun bergegas pergi ke tempat itu sambil membawa cairan pembersih. Kembali ke gedung di mana sang direktur cabul telah merencanakan sesuatu untuk mencari tahu tentang si profesor. Yongmin memanfaatkan cintanya Denper pada Misun dengan cara mengirim surat yang isinya agar Denper menemui Misun di ruang pengecerotan. Denper pun berjalan ke tempat yang Misun tetapkan dengan gembira dan kanjut yang tegak. Tapi tiba-tiba si polisi dan direktur memaksa Denper untuk mengatakan siapa itu profesor yang sesungguhnya. Si direktur berasumsi bahwa profesor yang misterius itu adalah Tokyo. Karena dia yang selalu memimpin di lapangan. Aduh, kenapa gak pakai karung aja sih bungkusnya biar lebih kelihatan cool dan keren gitu ya. Ini pakai plastik anjing, ngerakeun . Salah satu hansip melapor pada Mohyuk dan memberitahukan bahwa profesor telah ditemukan. Mohyuk pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk bersiap melakukan penyerangan. Si profesor sendiri kini tengah berada di tempat khusus rongsokan mobil. Ribuan mobil polisi pun nampak terlihat menuju ke arah yang sama seperti si profesor. Sial bagi si profesor yang harus ketahuan sama bos rongsok yang masuk ruangan tanpa izin. Dia pun terpaksa harus berbuat kenakalan seperti ini. Tak hanya di rongsokan, ternyata keributan pun terjadi di gedung percetakan setelah si polisi menekan alarm teu puguh eueuh gawe. Si profesor akhirnya berhasil menemukan mobil yang dia cari. Kembali ke gedung setelah Rio mengecek, ternyata sebenarnya tak ada api sama sekali di gedung itu. Para aparat yang di luar pun sepertinya mulai mendekat ke halaman gedung. Dan pastinya bunyi alarm itu bukanlah peringatan kebakaran. Namun sudah direncanakan oleh pihak kepolisian. Kita ke si Yongmin yang terus-terusan menyiksa si Denper karena dia merasa cemburu. Misun mencoba menahan si direktur namun gak bisa karena Yongmin sudah dirasuki oleh setan kelamin. Yongmin berniat untuk memukul Denper dengan sebuah senok tembok, namun Misun keburu mengambil senjata dan menyuruh Yongmin untuk berhenti. Kita ke si profesor yang lagi sibuk membersihkan DNA dan sidik jari yang ada di mobil itu. Kembali ke para pemeran cinta segitiga. Meskipun Denper sudah lemah, namun tenaganya kembali on ketika melihat Misun dalam bahaya. Si profesor kali ini sedang dalam keadaan genting setelah polisi mengepung tempat rosokan mobil itu. Di lain tempat, Berlin juga berhasil mengelabui Rio dan melepaskan diri. Di tengah ucing-ucingannya si polisi dengan Tokyo, Denper tiba-tiba berteriak bahwa di dalam gedung ada penyusup dan mereka harus memberitahukannya pada profesor. Mendengar hal itu, si polisi sadar bahwa ternyata si profesor tidak ada di dalam gedung. Suara tembakan dari dalam gedung pun terdengar hingga keluar gedung.
Dalam keadaan terdesak, si profesor akhirnya nekat menerobos gudang dan melewati para polisi. Oke Sobat Serot, di sini ini kita di flashbackin dulu ke waktu sebelum perencanaan perampokan. Ternyata gelar profesor yang disandang si profesor ini bukan gelar profesor bohongan. Anjir, enak banget kalimatnya ya. Ternyata dia adalah benar-benar profesor yang mempunyai misi untuk menyatukan dua Korea. King Sangman yang sama-sama kita ketahui adalah mantan dari suami Song Wung-ji mengajak si profesor untuk merealisasikan misi dari si profesor. Sangman membawa si profesor pada seseorang bernama Oh Jae-yeon. Saya juga gak tahu siapa sebenarnya si Oh Jae-yeon ini. Yang jelas si profesor kelihatan setuju dengan semua rencana si Oh Jae-yeon ini. Kembali ke acara kejar-kejaran profesor dengan polisi. Perlawanan si profesor sepertinya harus mentok ketika mobilnya masuk area persawahan dan kembali terkepung. Kembali ke gedung di mana suara tembakan yang terdengar itu adalah suara tertembaknya si polisi Park Chul-wook. Ide si profesor yang sempat mentok kembali cerah setelah menghisap sebatang garam berem. Dia pun kembali kabur dan menyelam di sebuah walungan. Kembali ke gedung, ternyata orang yang menembak Park Chul-wook itu adalah Berlin. 멀리는 못 갔을 거야. 주변 수색하고 증원 본부 연락입니다. Si profesor yang cerdas itu pun akhirnya selamat setelah beberapa saat jadi bangkong. Wong-ji memarahi Mohyuk karena telah bertindak tanpa sepengetahuan dirinya yang mengakibatkan tertembaknya satu orang polisi di dalam gedung. Kasus tertembaknya polisi di dalam gedung membuat Tokyo merasa bersalah dan berniat mengembalikan tampuk kepemimpinan pada Berlin. Si profesor pun kembali dapat telepon dari Wong-ji agar mengizinkannya masuk ke dalam gedung untuk memastikan bahwa semua sandera dalam keadaan baik-baik saja. Si profesor pun mengizinkannya karena sesuai dengan janji para perampok bahwa mereka tidak akan menyakiti para sandera. Si profesor juga mengingatkan Wong-ji untuk tidak melakukan hal-hal bodoh lagi. Keesokan paginya setelah sholat subuh, para sandera dikumpulkan dan diberitahu bahwa keluarga mereka sangat khawatir atas adanya suara tembakan kemarin. Untuk itu, Tokyo menyuruh mereka untuk mandi dan ngosok huntu karena sebentar lagi ada orang yang akan melakukan siaran langsung sebagai pemberi kabar pada keluarga mereka. Di sela-sela antrian mandi, anak Kim menyuruh wakil direktur untuk menemuinya. Namun ternyata si Yong-min melihat kedua orang itu dengan kecurigaan sehingga memutuskan untuk ikut nimbrung. Mereka bertiga merencanakan untuk memberitahu kepolisian tentang kematian seorang polisi kemarin dengan memanfaatkan anak Kim yang seorang putri dari duta besar AS. 그럼 종이 우주 인물이니까 자네가 좁혀줘야 말했어. 저 혼자 뒤집어 쓸 테니까. Sementara itu para keluarga Sandra termasuk orang tua anak Kim juga ada di titik kumpul untuk segera melihat siaran langsung yang akan dilakukan oleh Wong-ji. Wakil direktur mengambil selembar uang untuk diberikan pada anak Kim sebagai pengganti kertas. Isi tulisan itu diantaranya pemberitahuan bahwa telah terjadi pembunuhan pada seorang polisi, pencetakan uang, dan penggalian untuk jalan kabur. Wong-ji pun dan satu orang kameramen akhirnya masuk ke dalam gedung dan disiarkan secara langsung. Dia langsung disambut oleh Berlin yang kali ini tidak lagi memakai topengnya. Kagok edannya.
Dan ternyata si profesor juga ikut menyaksikan siaran langsung itu layaknya nobar layar tancap. Berlin memanggil satu persatu Sandra dengan alasan untuk menjaga ketertiban. Yang pertama Berlin panggil tentu saja Mahapaduka Lor yaitu Yongmin. Wong Ji sempat meminta maaf terlebih dahulu karena telah mengakibatkan Yongmin tertembak. 조폐국장 조영민입니다. 나는 괜찮아. 조금만 기다려줘. Satu persatu Sandra terus dimunculkan dan anak Kim adalah Sandra yang paling ditunggu-tunggu. Dia berpura-pura menangis untuk menarik perhatian Wong Ji. Pas mau ngasih kertas, Tokyo langsung menahannya dan membawanya ke sebuah ruangan. Untuk menghemat waktu, Wong Ji meminta Berlin untuk langsung memperlihatkan semua Sandra dan Berlin pun menyetujuinya. Semua Sandra keluar dan Wong Ji mulai mengecek semua Sandra sambil mencocokkannya dengan daftar Sandra yang dia bawa. 한 사람이 빠졌는데? 계약 이 사람 보신 분? Wong Ji menekan para perampok setelah nama Chulwo ada di daftar Sandra, namun orangnya tidak ada di tempat. Wong Ji menuduh kalau suara tembakan kemarin itu adalah tembakan untuk Chulwo. Setelah perkiraan itu diperkuat oleh anak Kim dan juga Yongmin yang mengaku kalau mereka kemarin melihatnya. Wong Ji terus memojokkan para perampok itu untuk menggiring opini publik bahwa perampok adalah pembunuh dan orang-orang yang kejam. Namun ternyata para perampok ini mengetahui kalau statement seperti itu hanya untuk menyelamatkan muka polisi di hadapan publik. Mereka pun membuktikan bahwa meskipun mereka adalah seorang perampok, tapi mereka bisa dipercaya dan tak pernah mengingkari janji untuk tidak melakukan kekerasan. Pak Chulwo pun ditampilkan dalam keadaan sehat walafiat. Tak cukup sampai di situ, publik pun dibuat gempar dengan sebuah video yang memperlihatkan penyusupan Pak Chulwo ke dalam gedung dan kepolisian yang akan melakukan pengepungan. Para polisi itu hanya memikirkan diri mereka sendiri tanpa memikirkan para Sandra yang tidak tahu apa-apa. Para Sandra hanya dijadikan tameng untuk melindungi kewibawaan polisi. Opini publik kini berubah drastis dengan menyalahkan polisi yang selalu berbuat arogan. Berlin mengatakan bahwa mereka ini hanya ingin mencuri uang dan tidak mau membunuh orang. Apapun alasannya, nyawa tetap lebih penting daripada uang. Wah, bijak sekali kata-kata perampok ini ya. Lanjutkan Mang terus jadi perampok ya. Kini para perampok tengah menikmati kemenangannya atas para polisi meskipun tidak dilakukan dengan senjata. Para perampok ini kembali bersatu dan saling memuji satu sama lain. Moskow pun yang sejak lebaran kemarin menggali lubang mengaku sudah menemukan jalan untuk keluar. Begitupun dengan Kenya yang beritahu kalau percetakan uangnya akan memasuki tahap akhir. Sambil mengganti perban Misun, Denper menyuruh Misun untuk berkencan dengan pria baik-baik setelah nanti mereka keluar dari gedung ini. Refleks Misun langsung mencium Denper dan Denper sangat menginginkan hal ini sejak Denper masih sekolah PAUD. Aduh, parah ewean lalajo pamali teu lalajo lebar. Dilema anjing. Mohyuk dan Wong Ji kini diambang pemecatan setelah tindakan mereka hanya mencoreng nama kepolisian saja. Namun Mohyuk berjanji untuk tidak menyerah dan dia akan menyelidiki Pak Sung Han, pacar si Wong Ji yang bertindak cukup mencurigakan. Wong Ji mengundang Sung Han minum tuak untuk sekedar melepaskan kepenatan. Mereka berjalan dan Sung Han tidak sadar mengatakan kalau Wong Ji
sebaiknya berhenti dari pekerjaannya mengurusi gedung percetakan itu. Sung Han baru menyadari kalau sebenarnya dia juga mencintai Wong Ji. Wong Ji menemukan sesuatu di sakunya yang mungkin saja itu adalah sebuah petunjuk. Ia pun langsung pergi tanpa melakukan pengacrotan terlebih dahulu dengan Sung Han. Dan ketika Sung Han mau masuk rumah, ternyata Cha Mo Hyuk sudah ada di sana. Film pun selesai. Nah Sobat Srot, kabarnya film series ini nantinya akan ada sequel selanjutnya. Jadi buat kalian yang suka dengan film ini, tungguin aja. Mungkin tahun depan, atau tahun depannya lagi, atau tahun depannya lagi ya. Nah dikarenakan saya sudah haus dan pengen ngudud, jadi kita tutup aja pertemuan kali ini ya. Saya Andreas Bauk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Srot.